Hai, saya Alif Jatayu Jaya Laksana. Pembahasan kali ini membahas mengenai Unifikasi Jerman pada 1871. Pembahasan ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti yang terpampang pada layar. Tanpa berpanjang lebar lagi, berikut pembahasannya. Pembahasan pertama kita akan membahas mengenai definisi unifikasi. Definisi unifikasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal menyatukan, penyatuan, atau hal menjadikan seragam. Sementara menurut Cambridge Dictionary, definisi dari unification atau unifikasi adalah the act or process of bringing together or combining things or people, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tindakan atau proses menyatukan atau menggabungkan benda atau orang. Sehingga merujuk kepada dua definisi tersebut dapat dikaitkan bahwa pengertian unifikasi Jerman adalah upaya penyatuan bangsa Jerman ke dalam satu kesatuan yang seragam atau sama. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan mengenai kondisi Jerman pra-unifikasi. Secara umum, kondisi yang menggambarkan situasi dan keadaan bangsa Jerman secara ringkas diidentifikasikan ke dalam tiga hal. Pertama, wilayah berbahasa Jerman masih terpecah belah. Kedua, terdapat pertentangan dan dualisme. Ketiga, kuasa politik bangsa Jerman masih dibayangi dinasti Habsburg. Ketiga hal tersebut akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut. Hal pertama, terpecah belahnya bangsa Jerman ini dapat dilihat kembali kepada sejarah terbentuknya negara pangeran atau princely state, di mana praktik ini sudah berjalan sejak abad ke-9 yaitu 843 Masehi merujuk kepada perjanjian Verdun Verdun. Dari hal tersebut wajarlah apabila selama periode selanjutnya tidak ditemukan identitas nasional dari bangsa Jerman karena memiliki independensinya tersendiri yang berakar atau berpaku pada princely state yang dari segi teritorial dan pengaruhnya beraneka ragam jenis dan bentuknya. Jumlah entitas politik yang memiliki afiliasi dengan kebangsaan Jerman pada abad ke-15 mencapai 1000 entitas politik, yang kemudian mengerucut pada abad ke-19 menjadi 300-an entitas politik. Berlanjut ke poin kedua, pertentangan dan dualisme. Pertentangan ini diakibatkan kekalahan atau kejatuhan Napoleon I yang berujung pada Kongres Vienna. Kongres tersebut menghasilkan reorganisasi politik Eropa yang justru menimbulkan perebutan pengaruh antara bangsa di bagian Eropa Tengah. Hal ini justru berujung pada dualisme keluarga dinasti kerajaan Habsburg, yaitu Kekaisaran Austria, dengan kerajaan Prusia, yaitu kerajaan Jerman yang jauh lebih dominan dibandingkan bangsa Jerman lainnya. Dualisme kepemimpinan dan perebutan pengaruh di Eropa bagian tengah ini mendorong rasa nasionalisme bangsa Jerman untuk memiliki identitas nasionalnya sendiri. Hal terakhir namun tak kalah penting adalah bayangan dinasti Habsburg. Menyambung dari penjelasan hal kedua itu sendiri, bayang-bayang dari dinasti Habsburg dalam berpolitikan bangsa Jerman nampak jelas pada hasil Kongres Vienna, di mana kerajaan Prusia bersama 38 kerajaan atau negara kecil lainnya dikonfederasikan ke dalam lingkup pengaruh Kekaisaran Austria. Konfederasi tersebut pula dikepalai oleh Kekaisaran Austria. Hal tersebut berdampak pada supresi aspirasi-aspirasi nasionalisme bangsa Jerman. Karena meskipun memiliki otonominya sendiri, namun tetap dibayangi pengaruh dan keputusan dinasti Habsburg atau Kekaisaran Austria. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan mengenai faktor pendorong unifikasi 1871. Faktor ini menurut pribadi diidentifikasikan ke dalam 5 hal. Pertama, bubarnya Kekaisaran Romawi Suci berdampak langsung pada perkembangan politik Jerman, karena sudah merasa tidak dibayang-bayangi lagi oleh kekuatan luar bangsa Jerman itu sendiri. Kedua, sejak abad ke-17, semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Jerman terus meningkat, dengan didorong terjadinya gejolak-gejolak politik seperti kekalahan Napoleon dan bubarnya Kekaisaran Romawi Suci. Mendorong peningkatan nasionalisme dan patriotisme bangsa Jerman. Patriotisme ini nampak jelas dengan lagu-lagu yang mendorong nasionalisme dan slogan-slogan seperti Deutschland über alles atau bangsa Jerman di atas segalanya. Kutipan tersebut diambil dari lagu Das Lied der Deutschen atau lagu bangsa Jerman. Ketiga, peningkatan akses jalan dan jalur kereta api membuat perjalanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Orang Jerman mulai melihat kesatuan dalam faktor-faktor selain bahasa mereka. Keempat, perdebatan Jerman besar dan Jerman kecil. Perdebatan ini muncul sebagai dampak dari meningkatnya nasionalisme Jerman dan menurunnya pengaruh Kekaisaran Austria pada pengaruh politik di Jerman. Sehingga memunculkan perdebatan apakah Jerman harus tetap pada Jerman besar, yaitu Großdeutschland, yang masih berada di bawah pengaruh Kekaisaran Austria atau dinasti Habsburg, atau Jerman harus menjadi Jerman kecil, Klein Deutschland, di mana Jerman dapat menjalankan pemerintahan dan otonominya tanpa pengaruh Kekaisaran Austria. Terakhir, yaitu reorganisasi militer. Reorganisasi militer ini dipelopori oleh Prusia setelah meningkatkan
kemampuan dan kapasitas militer bangsa Jerman di antara bangsa Eropa lainnya. Hal ini terlihat pada keberhasilannya pada Perang Suksesi Austria dan Perang 7 Tahun di Eropa. Selanjutnya kita masuk kepada proses unifikasi Jerman pada 1871. Proses unifikasi ini ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama, Revolusi Jerman pada 1848 hingga 1849, kemudian berlanjut pada meningkatnya pengaruh Jerman dengan realpolitik, dan terakhir perang antara Jerman dengan bangsa lain yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Pertama, Revolusi 1848 hingga 1849. Revolusi ini mengupayakan penyatuan Jerman di bawah satu konstitusi. Kaum revolusioner menekan berbagai pemerintahan negara bagian dan negara kecil, terutama yang ada di Rhineland, untuk membuat majelis parlemen yang akan memiliki tanggung jawab untuk menyusun sebuah konstitusi. Akhirnya revolusi ini berhasil melahirkan sebuah parlemen yang bernama Parlemen Frankfurt, yang di mana berhasil menyusun konstitusi dan mencapai kesepakatan tentang solusi bagi bangsa Jerman, yaitu Klein Deutschland, Jerman kecil tanpa pengaruh Kekaisaran Austria bagi bangsa Jerman. Kedua, realpolitik. Realpolitik adalah politik atau diplomasi yang didasarkan pada pertimbangan keadaan dan faktor tertentu, daripada gagasan ideologis eksplisit atau premis moral dan etika. Dalam hal ini, berbagai aspek pendekatan filosofisnya menggunakan realisme dan pragmatisme. Hal tersebut diimplementasikan oleh tiga tokoh sentral kerajaan Prusia, yaitu Otto von Bismarck, yang berfokus pada konvergensi kepemimpinan politik dan diplomasi. Kedua, Albert von Roon yang berfokus pada reorganisasi tentara dan teknik pelatihannya. Dan terakhir, Helmut von Moltke yang berfokus pada desain ulang prinsip operasional dan strategis. Ketiga tokoh tersebut berperan penting dalam memperkuat kerajaan Prusia dalam urusan Eropa setelah tahun 1860-an. Poin ketiga, perang bangsa Jerman dengan bangsa lainnya. Peperangan ini dikemas dan diinisiasi secara tidak langsung oleh kerajaan Prusia, kerajaan Jerman yang lebih dominan dibandingkan negara atau kerajaan Jerman lainnya jika dibandingkan dengan kerajaan Jerman lainnya. Jadi kerajaan Prusia ini jauh lebih dominan, yang kemudian bertransformasi menjadi Konfederasi Jerman Utara hingga akhirnya menjadi Kekaisaran Jerman yang seutuhnya setelah wilayah selatan bergabung dengan Konfederasi Jerman Utara. Perang bangsa Jerman dengan bangsa lainnya diawali dengan perangnya melawan kerajaan Denmark yang memperebutkan wilayah Schleswig dan Holstein, yang berujung pada kemenangan Prusia yang mendapatkan wilayah Schleswig dan sekutunya Austria mendapatkan wilayah Holstein. Persekutuan ini tidak bertahan lama, dilanjutkan dengan perang Prusia melawan Austria. Perang ini memperebutkan wilayah Holstein dan juga memerangi wilayah-wilayah bangsa Jerman yang bersekutu dengan Austria. Perang ini berujung pada kekalahan Austria dan pembentukan Konfederasi Jerman bagian utara yang terbebas atau terlepas dari pengaruh-pengaruh otonomi Austria atau Kekaisaran Austria. Dan perang yang terakhir atau perang yang menjadi pamungkas adalah perang melawan Prancis yang berujung pada kemenangan Prusia. Peperangan dengan Prancis ini mendorong penyatuan Konfederasi Jerman Utara dengan Jerman Selatan atau wilayah Bavaria dan sekitarnya. Dengan ditaklukkannya Prancis, maka 18 Januari 1871 diproklamasikannya Kekaisaran Jerman dan dikukuhkannya Raja Wilhelm I, yaitu Kaisar Prusia, sebagai Kaisar Jerman yang pertama. Dan kita masuk kepada poin terakhir, yaitu kesimpulan. Proses unifikasi bangsa Jerman untuk menjadi satu kesatuan negara merupakan sebuah proses panjang yang sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-18. Proses tersebut berujung pada unifikasi bangsa Jerman dan dideklarasikannya Kekaisaran Jerman di bawah Kaisar Prusia Wilhelm I pada tahun 1871 atau ditandai sebagai unifikasi bangsa Jerman yang pertama. Sekian, terima kasih.